Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nura Hikmah dengan NPM 202210515187 akan mempresentasikan tugas individu dari mata kuliah aplikasi komputer 6A5, dan di mana saya akan menguji validitas dan reliabilitas, uji asumsi data, dan uji hipotesis, yaitu korelasi dan regresi dengan menggunakan aplikasi JSP. Di sini saya memiliki responden sebanyak 100 dengan dua variabel, yaitu independennya pola asuh otoriter dan dependennya yaitu perilaku agresif. Yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas itu sendiri untuk melihat kevalidan angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Item dinyatakan valid apabila p-value-nya kurang dari 0,05. Langsung ke step pertamanya, kita klik analisis, kita klik regression, correlation, lalu karena di sini saya memiliki dua variabel, maka dicari terlebih dahulu validitas dari item pola asuh otoriter yang sudah saya beri tanda P. Maka kita pindahkan P1 hingga total ke variables. Dapat dilihat angka dari keseluruhan item dari pola asuh otoriter yaitu dengan p-value-nya 0,001. Maka dapat diinterpretasikan bahwa item dari pola asuh otoriter dapat dinyatakan valid karena p-value-nya kurang dari 0,05. Selanjutnya, untuk mengecek validitas dari variabel kedua atau perilaku agresif, yaitu kita klik lagi regression, correlation. Karena saya sudah memberi kode A, maka kita pindahkan A1 hingga total A ke kolom variables. Dapat kita lihat bahwa terdapat satu item dengan p-value 0,261 yang artinya item tersebut melebihi 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa item keempat dari perilaku agresif dinyatakan tidak valid atau dieliminasi. Selanjutnya itu uji reliabilitas. Uji reliabilitas sendiri itu untuk membuktikan kekonsistensi dalam ketepatan instrumen untuk mengukur sebuah konstruk atau variabel. Uji reliabilitas dapat dinyatakan lolos atau terpenuhi apabila nilai P-nya lebih besar dari 0,70. Untuk menguji reliabilitas, kita klik reliability, undimensional reliability, lalu kita masukkan P1 hingga 16 ke kolom variabel. Lalu kita ke analisis, coefficient McDonald kita hilangkan dan kita checklist coefficient lambda alpha. Maka di sini dapat dilihat angka sebesar 0,873. Angka tersebut dapat diinterpretasikan bahwa uji reliabilitas terhadap item pola asuh otoriter dapat dinyatakan terpenuhi atau lolos dikarenakan lebih besar dari 0,70. Dikarenakan tadi kita telah menguji uji reliabilitas terhadap item pola asuh otoriter, maka step selanjutnya itu kita menguji reliabilitas pada item perilaku agresif. Kita dapat mengulangi step yang tadi yaitu reliability, undimensional reliability, lalu kita klik A1 hingga A16. Tetapi dikarenakan tadi item keempat itu tidak valid, maka kita kembalikan. Lalu kita klik analisis, coefficient McDonald kita hilangkan, kita checklist coefficient lambda alpha. Dapat diketahui terdapat angka sebesar 0,771, maka dapat diinterpretasikan bahwa uji reliabilitas terhadap item perilaku agresif dapat dinyatakan terpenuhi atau lolos. Bila data sudah dinyatakan lolos atau terpenuhi dari uji validitas dan reliabilitas, kita dapat melakukan uji asumsi atau uji normalitas. Maka dari itu, sebelum kita menguji asumsi, kita hapus dulu item yang tidak valid seperti tadi item A4 atau item dari perilaku agresif, lalu totalnya juga jangan lupa untuk dihitung ulang. Lalu kita masukkan ke dalam JSP-nya lagi.
Uji normalitas itu ada banyak macam seperti kurtosis, squamous, Kolmogorov, dan Shapiro. Uji asumsi itu dapat dinyatakan berdistribusi normal apabila di atas dari 0,05. Untuk menguji asumsi, step yang pertama itu kita klik analisis dulu, lalu kita klik deskriptif statis, lalu kita masukkan total dari independen dan total dari dependennya ke kolom variables. Lalu setelah itu kita ke statistik, kita klik squamous dan kurtosis. Untuk Shapiroid aku tidak ngeklik karena responden yang aku miliki itu di atas dari 50. Maka dari itu bisa dilihat bahwa nilai P pada uji asumsi menggunakan squamous sebesar 0,241, yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat dinyatakan uji asumsi menggunakan squamous berdistribusi normal. Selanjutnya itu ada uji asumsi menggunakan kurtosis, yang dimana sebesar 0,478, yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat dinyatakan uji asumsi menggunakan kurtosis berdistribusi normal. Karena kita sudah mengetahui bahwa data kita berdistribusi normal, maka kita bisa ke step selanjutnya yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis itu kan tadi ada dua yang aku mau uji, yaitu pertama korelasi terlebih dahulu. Untuk menguji korelasi itu atau menguji apakah ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, maka kita bisa klik regression ke correlation, lalu kita pindahkan total variabel independen dan variabel dependennya ke kolom variables. Lalu dikarenakan tadi uji normalitas aku berdistribusi normal, maka aku nggak ngeklik lagi karena di sini person itu untuk menguji data yang berdistribusi normal. Sedangkan kalau tidak berdistribusi normal bisa diklik Spearman. Oke, selanjutnya di sini dapat dilihat bahwa terdapat p-value yaitu 0,01, yang dimana uji korelasi dinyatakan memiliki hubungan apabila kurang dari 0,05. Maka dapat diinterpretasikan bahwa pola asuh otoriter memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku agresif dengan p-value 0,001. Selain itu, dapat diketahui bahwa pola asuh otoriter dengan perilaku agresif memiliki korelasi positif yang cukup kuat dengan nilai 0,543, yang artinya semakin tinggi pola asuh otoriter, maka semakin tinggi pula perilaku agresif, dan sebaliknya. Setelah melakukan uji korelasi, maka kita akan menguji hipotesis yang kedua, yaitu regresi. Sebelum kita ke regresi, maka kita perlu melakukan uji linear residual untuk memeriksa apakah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi bersifat linear. Uji ini penting untuk memastikan bahwa asumsi linearitas dalam model regresi terpenuhi, yang merupakan prasyarat untuk analisis regresi linear yang valid. Jika hubungan tersebut tidak linear, hasil regresi mungkin tidak akurat. Untuk melakukan uji linearitas residual, step pertamanya yaitu kita ke regression, linear regression, lalu total A-nya atau variabel dependennya kita pindahin ke kolom dependent variable, lalu variabel independen atau variabel pola asuh otoriter kita pindahin ke covariate. Lalu kita scroll hingga statistik, lalu kita klik appended residual to data, lalu kita ubah namanya sesuai yang kita butuhin. Kalau aku di sini residual data. Lalu kita scroll lagi ke plots. Ke plus, lalu kita klik residual first predicted dan QQ plot standar residual. Lalu di sini
Setelah semuanya sudah dilakukan, maka dapat kita lihat bahwa uji linearitas residual menggunakan residual first predicted tadi itu dinyatakan normal karena apabila titik-titik tersebut tersebar dari garis merah, maka dinyatakan homogenitas. Selanjutnya di sini ada QQ plot standar desert residual. Dinyatakan normal apabila titik-titik tersebut berkumpul di garis merah seperti yang ada di gambar. Maka dapat dinyatakan bahwa uji linearitas residual berdistribusi normal. Setelah membuat uji linearitas residual, maka kita klik distribution, lalu ke normal, lalu di sini kita ke generate and display data, lalu kita cari residual PA yang tadi itu. Fun fact di sini data dari residual itu akan otomatis masuk setelah kita melewati step yang sebelumnya. Lalu kita pindahkan ke get variable from data, lalu ke assessment fit. Di sini ada statistik, yaitu kita centang semua Kolmogorov, Kramer, Anderson sama Sapiroidnya. Lalu di sini kita scroll sedikit, kita fokus ke fit assessment-nya, dan kita lihat p-value-nya yaitu sebesar 0,482, 0,656, 0,747, 0,314, yang dimana p-value tersebut itu keseluruhannya ada di atas dari 0,05, yang artinya uji linearitas residual itu berdistribusi normal. Karena apabila tidak berdistribusi normal, maka tidak bisa menggunakan regresi linear, tetapi menggunakan regresi logistik, atau bisa disebut dengan variable dependent-nya menggunakan kategori. Karena uji linearitas residual berdistribusi normal, maka saya menggunakan uji regresi linear untuk menguji apakah ada pengaruh antara satu variabel independen dan variabel dependennya. Setelah mengetahui uji linearitas residual yang berdistribusi normal, maka kita bisa langsung uji regresi. Pertama, klik regression, linear regression, lalu variabel dependennya kita pindahin ke kolom dependent variabel independennya kita pindahin ke covariate. Maka dapat dilihat R-square-nya sebesar 0,295, yang artinya pola asuh otoriter memengaruhi perilaku agresif sebesar 29,5% dan 70,5% lainnya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Selanjutnya untuk tabel keduanya itu ANOVA. Di sini kita bisa melihat bahwa p-value-nya 0,001, yang artinya pola asuh otoriter dan variabel perilaku agresif memprediksi memiliki pengaruh yang signifikan dengan p-value 0,001, yang dimana angka tersebut lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel pola asuh otoriter dinyatakan valid karena memiliki nilai p-value sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan pada variabel perilaku agresif terdapat satu item yang tidak valid dengan p-value 0,261 lebih besar dari 0,05 dan telah dieliminasi dari analisis. Selanjutnya itu ada uji reliabilitas menunjukkan bahwa pola asuh otoriter memiliki nilai uji Cronbach alpha sebesar 0,873, sedangkan perilaku agresif menunjukkan nilai Cronbach alpha-nya sebesar 0,771. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,70, maka instrumen dapat dikatakan reliabilitas atau konsisten. Selanjutnya ada uji asumsi normalitas menggunakan squeeze dan kurtosis menunjukkan bahwa dari data tersebut variabel berdistribusi normal karena nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05. Selanjutnya ada uji korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara pola asuh otoriter dan perilaku agresif dengan p-value sebesar 0,001. Dan koefisien korelasi positif, yang berarti semakin tinggi pola asuh otoriter, maka semakin tinggi pula perilaku agresif. Selanjutnya ada uji linearitas residual menunjukkan bahwa terdapat
Hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat linear dan normal yang ditunjukkan dari sebaran titik pada grafik residual dan hasil uji Kolmogorov lebih besar dari 0,005. Yang terakhir itu ada uji regresi linear sederhana, menunjukkan bahwa pola otoriter berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku agresif dengan p-value sebesar 0,001 dengan nilai R-square sebesar 0,295, yang artinya pola otoriter memberikan kontribusi pengaruh sebesar 29,5% terhadap perilaku agresif dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Demikian kesimpulan dari hasil analisis data menggunakan aplikasi JSP. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.